Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal mengenai dinamika gerak. Ini soalnya, tiga balok dihubungkan dengan tali dan terletak pada bidang datar dengan koefisien gesekan mu seperti gambar di bawah ini. Jadi ini gambarnya. Tentukan persamaan percepatan gerak dan tegangan tali T1 dan T2. Jadi di sini kita analisis bendanya satu persatu untuk menghitung percepatan gerak dan tegangan talinya. Di sini yang pertama adalah kita analisis benda satu terlebih dahulu. Jadi di sini M1. Ini gaya-gaya yang bekerja pada M1 ini adalah ini gaya beratnya yaitu W1-nya. Kemudian karena terletak pada bidang ini ada gaya normalnya jadi N1. Kemudian karena di sini terdapat koefisien gesekan, berarti di sini ada gaya gesek. Jadi di sini ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak. Ini gaya geseknya. Jadi karena bendanya ini ditarik dengan arah gaya ke kanan, maka pergerakannya ini akan terjadi ke kanan. Berarti di sini berlawanan dengan arah gerak adalah ke kiri. Jadi gaya geseknya ke kiri. Kemudian karena dihubungkan tali, jadi di sini ada gaya tegangan tali. Di sini adalah T1. Jadi gaya tegangan tali T1. Jadi ini gaya-gaya yang bekerja pada benda satunya. Kita analisis gaya yang bekerja ini. Jadi di sini yang pertama kita hitung gaya normalnya untuk menghitung gaya geseknya terlebih dahulu. Jadi gaya normal ini terletak pada sumbu Y, maka di sini adalah sigma Fy sama dengan karena pada sumbu Y ini tidak terjadi pergerakan, maka di sini sigma Fy sama dengan 0. Kita tetapkan yang arah ke atas ini adalah positif, berarti gaya normalnya ini positif. Jadi di sini adalah N1, kemudian karena berlawanan arah di sini W-nya, jadi di sini adalah min W1 sama dengan 0. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Maka N1 ini yaitu sama dengan ini kita pindah ke sini jadi positif, jadi W1. W1 ini adalah gaya berat. Rumusnya ini adalah M dikali G. Karena di sini adalah benda satu, berarti M1 dikali G. Jadi ini gaya normalnya M1 dikali G. Kemudian kita hitung gaya geseknya. Jadi gaya geseknya ini yaitu Fg yaitu sama dengan rumus gaya gesek adalah mu dikali dengan N. Jadi gaya normal dikali dengan koefisien gesekannya. Di sini adalah N1, berarti di sini sama dengan mu. N1-nya adalah ini, jadi M1 dikali G. Jadi ini gaya geseknya. Maka di sini kita analisis gaya yang searah sumbu X, berarti di sini adalah sigma Fx sama dengan yaitu karena di sini bergerak, yaitu pergerakannya ke kanan, jadi percepatannya ini ke kanan, berarti di sini karena bergerak yaitu M dikali A. Kemudian yang searah dengan arah gerak adalah T1, berarti yang positif adalah T1. Kemudian yang berlawanan dengan arah gerak adalah gaya gesek, berarti di sini min Fg sama dengan M1 dikali A. Jadi kita analisis benda satunya, jadi di sini M1. Di sini T1, kemudian gaya geseknya ini adalah ini, jadi di sini min mu dikali M1 dikali G sama dengan M1 dikali A. Maka di sini mu M1 G ini kita pindah ke sini, jadi T1 persamaannya adalah sama dengan M1 dikali A, kemudian ditambah dengan mu dikali dengan M1 dikali G. Jadi persamaan T1-nya adalah ini. Jadi ini analisis pada benda satu, kemudian kita analisis pada benda dua. Jadi benda dua ini bekerja gaya berat, jadi W2 di sini. Kemudian ini ada gaya normal juga karena terletak pada lantai. Jadi di sini adalah N1, N2 di sini karena benda dua jadi N2. Kemudian ini ada gaya tegangan tali, jadi arahnya ke kanan yaitu T2-nya. Kemudian ini gaya tegangan tali T1-nya. Kemudian karena bidangnya ini kasar, berarti ada gaya geseknya juga. Jadi di sini adalah Fg. Jadi ini gaya-gaya pada N2. Ini kita hitung terlebih dahulu N2-nya, gaya normal pada benda 2 ini, untuk menghitung gaya geseknya. Jadi di sini gaya normal ini terletak pada sumbu Y, berarti di sini adalah sigma Fy sama dengan, karena pada sumbu Y ini tidak terjadi pergerakan, berarti sigma Fy sama dengan 0. Kemudian di sini kita tetapkan yang arah ke atas ini positif, jadi yang positif adalah N2-nya, jadi di sini N2, kemudian yang ke bawah ini adalah negatif karena berlawanan, jadi di sini adalah min W2 sama dengan
0. Jadi persamaannya ini berarti N2-nya adalah sama dengan WE2. Rumus dari gaya berat ini adalah sama dengan M dikali G. Jadi rumus gaya berat adalah M dikali G, berarti N2 ini adalah M2 dikali G. Ini gaya normalnya. Kemudian kita hitung gaya geseknya. Jadi gaya geseknya adalah Fg, jadi gaya gesek pada benda duanya. Ini rumusnya adalah mu dikali dengan N. Jadi N-nya adalah N2. Maka di sini sama dengan mu dikali dengan N2-nya adalah ini M2 dikali G. Jadi ini persamaan gaya geseknya. Kemudian kita analisis arah-arah gaya pada sumbu X-nya. Jadi di sini adalah sigma Fx sama dengan, karena sigma Fx ini yaitu pada sumbu X ini terjadi pergerakan yaitu ke kanan, berarti yang ke kanan ini positif, jadi yang positif adalah T2, jadi di sini T2. Di sini sigma Fx-nya karena bergerak, berarti di sini adalah M dikali A. Jadi sigma Fx sama dengan M dikali A. Kemudian yang positif T2, kemudian yang negatif adalah yang berlawanan yaitu T1, kemudian di sini Fg. Berarti di sini adalah T1 kemudian dikurangi dengan Fg sama dengan M2 dikali A. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Maka T2 dikurangi dengan ini T1-nya. T1-nya adalah persamaannya ini. Jadi di sini dikurangi dalam kurung M1 dikali A ditambah dengan mu M1 dikali G, ini adalah persamaan T. Kemudian di sini ini dikurangi dengan Fg, Fg-nya adalah ini Fg-nya. Jadi pada benda 2, jadi di sini adalah min mu dikali M2 dikali G. Maka di sini sama dengan M2 dikali A. Jadi ini persamaannya jadi menjadi seperti ini. Berarti di sini adalah T2, kemudian ini kita buka kurungnya, jadi ini dikalikan negatif, jadi min M1 dikali A, kemudian min dikali plus adalah min, jadi min mu dikali M1 dikali G, kemudian ini dikurangi dengan ini, jadi min mu dikali M2 dikali G. Kemudian di sini sama dengan M2 dikali A. Maka di sini M1 dikali A-nya ini kita pindah ke sini, kemudian ini juga sama dipindahkan ke sini. Jadi di sini persamaannya yaitu T2 sama dengan ini M1A-nya kita pindah ke sini jadi positif, jadi M1A, kemudian ini juga positif jadi ditambah dengan M2A, kemudian ini dipindahkan jadi positif jadi plus mu dikali M1G, kemudian ini dipindahkan jadi ini positif jadi plus mu dikali M2G. Jadi ini persamaan T2-nya. Kemudian di sini ini adalah analisis dari benda 2-nya. Kemudian di sini kita analisis benda 3-nya. Jadi benda 3-nya ini bekerja gaya beratnya. Jadi di sini adalah W3, kemudian ini karena terletak pada bidang ini ada gaya normalnya. Jadi di sini adalah N3. Kemudian di sini ada gaya tariknya. Jadi di sini ada F-nya. Di sini kemudian di sini ada tegangan tali T2-nya. Dan karena lantainya kasar ini ada gaya geseknya. Jadi di sini adalah Fg. Jadi ini gaya-gaya yang bekerja pada benda 3-nya. Kemudian di sini kita hitung gaya normalnya. Jadi di sini gaya normalnya terletak pada sumbu Y. Jadi di sini sigma Fy sama dengan 0. Di sini 0 karena tidak terjadi pergerakan. Maka kita tetapkan di sini yang ke atas ini positif. Jadi di sini adalah N3, kemudian yang ke bawah ini negatif. Jadi di sini min W3, jadi ini W3, ini sama dengan 0. Jadi N3 sama dengan, ini pindahkan ke sini jadi positif, jadi W3. Maka ini W3 jadi sama dengan, di sini rumus W ini gaya berat, yaitu M dikali G, jadi M3 dikali G. Jadi ini gaya beratnya atau gaya normalnya. Gaya normalnya adalah ini, maka gaya geseknya, kita hitung gaya geseknya yaitu mu dikali dengan N3. Maka di sini sama dengan mu dikali M3 dikali G. Jadi ini gaya geseknya. Maka kita analisis gaya pada sumbu X-nya. Jadi di sini sigma Fx. Jadi sigma Fx yaitu sama dengan, karena sigma Fx ini terjadi pergerakan karena ditarik dengan gaya, jadi geraknya ke kanan. Jadi yang positif ini adalah F-nya. Jadi di sini karena bergerak berarti M dikali A. Jadi karena bergerak sigma F-nya adalah
M dikali A. Jadi yang positif adalah F-nya, jadi di sini F. Kemudian karena berlawanan ini adalah negatif. Jadi di sini min T2, kemudian min Fg. Jadi karena berlawanan dengan arah gerak jadi negatif sama dengan M3 dikali A. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Ini T2-nya, persamaan dari T2 ini adalah ini persamaan dari T2. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi di sini adalah F dikurangi dengan persamaan T2 tadi, yaitu M1 dikali A, kemudian ditambah dengan M2 dikali A, kemudian ditambah dengan mu dikali M1 dikali G, kemudian ditambah dengan mu dikali M2 dikali G. Jadi ini T2-nya. Kemudian ini dikurangi dengan Fg, Fg-nya ini adalah ini, jadi di sini adalah dikurangi dengan mu M3 dikali G, sama dengan, jadi di sini sama dengannya adalah ini, jadi M3 dikali A, jadi ini persamaannya. Kemudian ini minusnya kita kalikan ke sini, jadi di sini adalah F, ini dikali minus, jadi hasilnya negatif, jadi min M1 dikali A, kemudian ini min dikali plus, jadi min M2 dikali A, kemudian min dikali plus jadi min, jadi mu dikali M1G, kemudian ini juga sama, min jadi mu dikali M2G. Jadi kurungnya sudah dibuka, kemudian ini dikurangi dengan mu dikali M3G, sama dengan M3A. Maka di sini, ini ini kita pindahkan ke sini, jadi pindah ruas. Jadi persamaannya yaitu F sama dengan, jadi ini kita pindahkan ke sini, jadi sama dengan M1A, jadi positif, kemudian ditambah dengan M2A, jadi karena pindah ruas, ini jadi positif semua, kemudian ini ditambah dengan ini, jadi ditambah M3A, kemudian ini ditambah karena pindah ruas jadi positif, jadi plus mu dikali M1G, kemudian ditambah dengan mu dikali M2G, ditambah dengan mu dikali M3G. Jadi persamaan F-nya adalah ini. Maka di sini F sama dengan ini kita faktorkan, jadi yang sama adalah A-nya. Maka di sini dalam kurung M1 ditambah M2 ditambah M3, ini dalam kurung dikali dengan A. Jadi A-nya ini sama. Kemudian ini mu dan G-nya juga sama, jadi di sini ditambah dengan dalam kurung M1 ditambah M2 ditambah M3, kemudian dalam kurung dikali dengan mu dikali G. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Jadi F-nya ini yaitu sama dengan, karena di sini M1 plus M2, M3 ini sama dengan di sini, maka faktornya menjadi M1 tambah M2 ditambah dengan M3, ini faktornya, kemudian dikalikan dengan A, jadi A, dan ini mu G, berarti ini plus, jadi A plus mu G. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Karena cari A, berarti ini kita pindahkan ke sini. Berarti di sini dipindahkan jadi F dibagi, jadi F dibagi dengan M1 ditambah M2 ditambah M3. Jadi ini dipindahkan ke bawah karena tadinya perkalian, berarti dipindahkan menjadi pembagian. Jadi ini dibagi, jadi sama dengan A plus mu G. Jadi ini persamaannya. Maka di sini persamaannya itu menjadi, jadi A-nya ini mu G-nya pindahkan ke sini. Jadi persamaan A-nya adalah sama dengan, jadi mu G-nya dipindah ke sini, jadi di sini tetap F dibagi dengan M1 tambah M2 tambah M3. Kemudian mu G dipindah ke sini jadi negatif. Jadi di sini dikurangi dengan mu G. Jadi ini persamaan A-nya. Jadi percepatannya adalah ini. Ini rumusnya. Jadi rumus percepatannya adalah F dibagi dengan M1 tambah M2. Jadi ini M1 tambah M2 tambah M3, kemudian dikurangi dengan mu G. Ini persamaan A-nya. Kemudian kita akan tuliskan persamaan tegangan talinya. Jadi di sini ini persamaan tegangan tali yang pertama. Jadi ini kita ubah A-nya. Jadi di sini
T1-nya adalah sama dengan M1 dikali A, kemudian ditambah dengan mu dikali M1 dikali G. Ini persamaan T1-nya. Kemudian di sini T1-nya adalah sama dengan, ini kita faktorkan lebih dahulu. Ini M1-nya ini sudah sama, jadi di sini M1, ini dalam kurung A ditambah dengan mu G. Jadi ini persamaannya, ini kita ganti A-nya. Jadi A-nya diganti dengan ini. Maka hasilnya di sini sama dengan M1 dikali dengan ini F per, jadi A-nya yang diganti jadi M1 tambah M2 tambah M3, kemudian dikurangi dengan mu G. Ini adalah A-nya. Kemudian di sini plus. Jadi di sini plus mu G. Jadi ini persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian hasilnya adalah sama dengan ini min mu G ditambah mu G, berarti ini hasilnya adalah 0. Jadi ini habis. Maka di sini M1 dikali F. Jadi di sini adalah F dikali M1 per M1 tambah M2 tambah M3. Jadi ini rumus tegangan tali T1-nya. Jadi ini persamaan tegangan tali T1-nya. Kemudian kita hitung tegangan tali T2-nya. Jadi persamaan T2-nya adalah ini persamaan T2-nya. Ini kita tuliskan di sini, persamaan T2-nya adalah sama dengan M1 dikali A, kemudian ditambah dengan M2 dikali A, kemudian ditambah dengan mu M1 dikali G, kemudian ditambah dengan mu dikali M2 dikali G. Jadi ini persamaan T2-nya. Ini kita faktorkan terlebih dahulu. Jadi di sini sama dengan, ini yang sama adalah A-nya, berarti di sini adalah M1 tambah M2, ini difaktorkan dikali dengan A, kemudian ini ditambah, ini yang sama adalah mu dan G-nya, berarti di sini adalah M1 ditambah dengan M2, ini dikalikan dengan mu G. Maka di sini hasilnya, ini M1 dan M2-nya sudah sama, jadi di sini adalah M1 ditambah M2, kemudian dikali dengan ini A plus mu G. Jadi di sini A plus mu G. Jadi faktornya adalah ini. Maka di sini ini T2-nya, maka A-nya ini kita ganti dengan persamaan percepatan. Jadi persamaan percepatannya adalah ini. Ini kita masukkan ke persamaan T2-nya. Jadi di sini sama dengan ini kita masukkan jadi M1 tambah M2, kemudian di sini dikali dengan A-nya ini kita ubah. Jadi di sini A-nya adalah F per M1 tambah M2 tambah M3. Kemudian di sini dikurangi dengan mu G. Jadi ini adalah persamaan A-nya. Kemudian di sini ditambah, jadi ditambah dengan mu G. Jadi persamaan T2-nya adalah ini. Kemudian hasilnya adalah di sini sama dengan ini M1 plus M2 ini kita kalikan dengan F. Jadi di sini F dikali dengan M1 ditambah dengan M2. Kemudian ini min mu G ditambah mu G, jadi hasilnya adalah 0, karena ini min ditambah dengan ini, jadi ini habis. Berarti ini habis, berarti di sini dibagi dengan M1 plus M2 tambah M3. Jadi ini persamaan T2-nya. Jadi rumus T2-nya adalah ini. Jadi ini T1-nya dan ini T2-nya. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai dinamika gerak.